Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat kedua triwulan 1 tahun 2023 berjudul Berdiri di Hadapan Yesus. Diceritakan oleh Claude dari Rwanda. Claude adalah anak laki-laki kasar yang suka berkelahi dengan anak laki-laki lain di Rwanda. Dia tidak bahagia ketika berada di rumah. Jadi, dia lebih suka bermain di jalan dengan teman-temannya. Dia sering mendapat masalah. Suatu hari, Claude melihat seorang anak laki-laki membawa buku berjudul The Great Controversy. Di sampul buku itu ada gambar malaikat agung dengan jubah putih. Claude tercengang dengan judulnya, The Great Controversy. Dia tahu bahwa kontroversi berarti memiliki ketidaksepakatan atau argumen. Dia telah melihat banyak ketidaksepakatan dan argumen di masa mudanya. Jadi, pertentangan besar berarti memiliki perselisihan besar atau argumen besar. Jika buku itu tentang pertengkaran besar, mengapa ada malaikat agung berbaju putih di sampul buku? Claude sangat penasaran. Bolehkah aku meminjam bukumu? Dia bertanya pada anak laki-laki itu. Bocah itu tahu bahwa Claude suka berkelahi dan sering mendapat masalah. Jika Anda bertobat, Anda akan berdiri seperti malaikat yang Anda lihat di sampul ini, kata anak laki-laki itu. Jika Anda bertobat, Anda akan berdiri di hadapan Yesus ketika Dia datang kembali dalam kemuliaan. Kata-kata bocah itu menghantam Claude seperti sambaran petir. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia memang anak yang sangat kasar. Dia menyadari bahwa dia sangat salah karena telah berkelahi dengan anak laki-laki lain dan mendapat masalah. Dia ingat bahwa anak laki-laki dengan buku Great Controversy pergi ke gereja setiap hari Sabat. Dapatkah saya pergi dengan Anda ke gereja pada hari Sabat berikutnya? Dia bertanya. Anak laki-laki itu tersenyum. Ya, katanya, silakan ikut denganku. Pada hari Sabat, Claude bersiap untuk pergi ke gereja. Dia mengambil sebotol air dan memasukkannya ke dalam keranjang yang telah ia buat. Dalam keranjang itu, dia juga memasukkan Alkitabnya yang telah dia terima sebagai hadiah untuk mendapatkan nilai bagus di sekolah beberapa tahun sebelumnya. Kemudian, dia mulai pergi ke gereja. Dia sangat bersemangat. Saat dia berjalan, dia bertemu dengan anak-anak lain yang juga pergi ke gereja. Di gereja, anak-anak dan orang dewasa menyambut Claude dengan hangat. Dia merasa bahagia dan dicintai. Dia sangat menikmati program sekolah Sabat. Setelah Sabat itu, Claude kembali ke gereja pada Sabat berikutnya dan berikutnya. Ibu dan ayah mengizinkannya pergi. Mereka senang karena dia tertarik pada Tuhan. Claude mulai membaca Alkitab dan buku-buku lain tentang Tuhan yang dia pinjam dari anak-anak lain. Dalam sebuah buku, ia membaca tentang seorang anak laki-laki yang ingin menjadi saksi bagi orang lain. Dalam cerita itu, anak laki-laki itu bertanya kepada ayahnya, "Bagaimanakah saya bisa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak lain?" Ayahnya menjawab, "Tulislah ayat-ayat Alkitab favoritmu di selembar kertas dan berikan potongan-potongan kertas itu kepada anak-anak lain." Claude menyukai gagasan itu, dan dia segera menulis ayat-ayat favoritnya di selembar kertas dan memberikannya kepada anak-anak lain.
Teman lama Claude tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Anak laki-laki kasar yang suka berkelahi dengan anak laki-laki lain dan sering mendapat masalah, sekarang memberi mereka ayat-ayat Alkitab. Apakah yang terjadi pada Claude? Beberapa anak laki-laki mulai pergi ke gereja bersama Claude pada hari Sabat. 4 dari mereka memutuskan untuk memberikan hati mereka kepada Yesus. Saat ini, Claude masih suka membagikan potongan-potongan kertas dengan ayat-ayat Alkitab. Dia suka berbicara tentang Tuhan. Dia bukan lagi anak laki-laki kasar yang suka berkelahi dengan anak laki-laki lain dan sering mendapat masalah. Dia adalah anak laki-laki yang telah bertobat dari cara lamanya. Dia adalah seorang anak laki-laki yang menantikan untuk berdiri di hadapan Yesus ketika Dia datang kembali dalam kemuliaan. Anak-anak, terima kasih atas persembahan misi sekolah Sabat Anda yang membantu menyebarkan kabar baik tentang segera kembalinya Yesus kepada anak laki-laki dan perempuan di Rwanda dan seluruh dunia.